Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang implementasi metode Solomon dengan koreksi pada sendiri. Baik, langsung saja berikut PPT yang akan kami sampaikan. Baik, yang pertama yaitu tentang pendahuluannya dulu. Di era digital, data sangat penting dan harus terjaga keakuratannya. Data adalah salah satu elemen yang sangat krusial di era modern. Berdasarkan definisi dari Kamus Cambridge, data merupakan informasi yang disimpan dalam format elektronik dan dapat disimpan serta digunakan oleh komputer. Selain itu, data juga seringkali dikirim dari satu komputer ke komputer lain. Sebagai salah satu komponen penting dalam dunia informasi, kesalahan data adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan. Namun, dalam praktiknya, data sangat rentan terhadap kerusakan yang dapat menyebabkan kesalahan informasi saat digunakan. Hal ini sangat berbahaya karena kesalahan informasi dapat mengakibatkan kekacauan meskipun dalam skala kecil sekalipun. Salah satu contoh kerusakan data yang paling umum adalah data yang rusak pada CD yang tergores. Solusinya adalah membuat data yang bisa memperbaiki dirinya sendiri untuk meminimalkan kerusakan data. Salah satu upaya yang dilakukan oleh para peneliti adalah menciptakan data yang mampu memperbaiki dirinya sendiri. Konsep ini diperkenalkan oleh Richard Hamming pada tahun 1950 dengan Hamming Code yang diciptakannya. Namun Hamming Code memiliki batasan, yaitu jumlah maksimum kesalahan yang rendah. Melanjutkan inovasi yang telah dibuat oleh Hamming Code, Hamming pada tahun 1960, Irving S. Reed and Gustav Solomon mengembangkan kode perbaikan diri yang jauh lebih baik dibandingkan Hamming Code, yang kemudian dinamakan Reed-Solomon Code. Reed-Solomon Code beroperasi dengan memanfaatkan polinomial dalam satu medan yang disebut Galois field. Kemudian lanjut ke dasar teorinya. Yang pertama adalah aritmatika modular. Ketika kita membagi dua bilangan bulat A dengan M, kita sebenarnya sedang membentuk suatu persamaan yang memiliki bentuk di mana Q merupakan hasil bagi dari R adalah sisa dari pembagian. Kedua bilangan bulat tersebut, persamaan ini dapat dinyatakan dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk modulo. Aritmatika modular adalah sistem aritmatika yang digunakan untuk bilangan bulat berdasarkan pada konsep modulo yang dicontohkan sebelumnya, yang saya contohkan tadi. Seperti berikut. Eh, Berdasarkan pada konsep modulo seperti yang di atas, dalam contoh tersebut, M disebut sebagai modulus atau modulo, dan hasil perhitungan dalam sistem ini akan selalu berada dalam himpunan. Sistem ini merupakan salah satu contoh finite field yang juga dikenal sebagai Galois field karena memiliki jumlah elemen yang terbatas. Kemudian PBB dan extend regulate. PBB apabila terdapat dua bilangan bulat tidak nol A dan B, pembagi bersama terbesar atau PBB adalah bilangan bulat terbesar D yang dapat membagi A dan B tanpa sisa. Oleh karena itu, hal ini dapat dinyatakan dalam bentuk PBB AB sama dengan D. Terus diberikan dua bilangan bulat A dan B, PBB AB, selalu dapat dinyatakan dalam satu
suatu persamaan yang memiliki bentuk sebagai algoritma Euclid. Yang diperluas adalah sebuah algoritma yang mampu menghitung nilai PBB sekaligus menentukan nilai M dan N pada persamaan di atas. Karena perhitungan dilakukan secara bersamaan, M dan N dapat diperoleh hampir tanpa beban tambahan jika dibandingkan dengan hanya menghitung PBB AB. Algoritma ini dapat diimplementasikan dengan rekursi dengan memanggil BBB B mod A A dan menyimpan nilai M dan N. Misalkan nilai M dan N yang diperoleh dalam pemanggilan rekursif adalah dan maka M dan N dapat diperoleh dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian inverse modulo dan polinomial. Dalam Jadi inverse dari suatu bilangan bulat tidak nol A, A adalah satu per A sehingga A operasi biner satu per A sama dengan satu. Secara fundamental, konsep inverse modulo cukup serupa dengan konsep ini, yaitu untuk suatu bilangan bulat tidak nol A. Dalam aritmatika modulo dengan modulus M, inversnya adalah suatu bilangan bulat X sedemikian sehingga AX sama dengan satu mod M. Inverse modulo dapat jika A dan M memenuhi syarat, yaitu A dan M harus relatif prima dan M lebih besar dari satu. Inverse modulo jauh lebih kompleks untuk dihitung dibandingkan dengan menghitung inverse dalam aritmatika real. Salah satu metode untuk menghitung inverse modulo adalah dengan menggunakan Eichstätt-Euclid algoritma. Hal ini memungkinkan karena Eichstätt-Euclid algorithm akan menghasilkan persamaan karena A dan M adalah relatif prima. Jika kita menerapkan modulo M pada persamaan di atas, maka akan diperoleh persamaan oleh karena itu, kita hanya perlu mengambil nilai X dari hasil melaksanakan extend Euclid algorithm untuk memperoleh inverse modulo. Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Cambridge, polinomial merupakan penjumlahan atau pengurangan dari angka dan satu atau lebih variabel bentuk umum. Polinomial dengan satu variabel yang memiliki derajat n adalah di mana an hingga a1 merupakan koefisien a0 adalah konstanta dan xn hingga x berfungsi sebagai variabel. Lainnya dalam dasar teori Red Solomon Code adalah salah satu jenis kode untuk memperbaiki kesalahan dalam data. Kode ini bekerja dalam sistem matematika khusus yang disebut Galois field, yaitu kumpulan angka terbatas yang jika dijumlahkan, dikali, atau dikurang, hasilnya adalah berada dalam kumpulan itu. Cara kerja Solomon dimulai dengan mengubah pesan menjadi bentuk polinomial. Misalnya, jika pesannya adalah 2, 3, 1, dan menggunakan modulus M, maka polinomialnya akan jadi seperti di PPT. Setelah rumus itu dibuat, nilai-nilai baru yang disebut kode word akan dihasilkan dengan memasukkan angka-angka tertentu ke dalam rumus tadi. Jumlah angka yang dimasukkan lebih banyak daripada yang awal karena ditambah dengan beberapa statistika yang digunakan untuk memperbaiki data jika terjadi kesalahan. Lanjut, dasar teori sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear atau SPL adalah kumpulan beberapa persamaan yang melibatkan beberapa variabel. Misalnya X1, X2, sampai X. Setiap persamaan memiliki bentuk seperti yang ada di PPT. Agar lebih mudah saat menghitung atau menyelesaikannya, SPL biasanya ditulis dalam bentuk matriks yang disebut matriks argumen.
Matrix augmented berisi persamaan dapat dan solusinya. Contohnya ada dari PPT X1 plus X2 min 6 ya, dan sebagainya. Jika ditulis dalam bentuk matriks augmented akan menjadi seperti berikut. Lalu ada tiga jenis operasi yang bisa dilakukan dalam OB, yaitu yang pertama mengalihkan seluruh elemen dalam satu baris dengan angka selain 0, yang kedua menukar posisi dua baris, yang ketiga menambahkan atau mengurangkan suatu baris dengan kelipatan dari baris yang lain. Jika OB dilakukan dengan benar, maka bentuk akhir dari matriks akan seperti pada berikut. Lanjut. Lainnya dalam dasar teori algoritma Wolfram adalah salah satu cara untuk memperbaiki data yang rusak pada kode Reed Solomon. Misalnya, kita punya data awan yang akan dikirim, sebut saja sebagai string B. Data ini akan diubah menjadi bentuk polinomial dengan fungsi fx. Dalam proses pengiriman, bisa saja ada kesalahan atau error, dan jumlah error itu bisa disebut dengan E. Persamaan untuk algoritma ini adalah BI E dan kurung AI sama dengan F dan kurung AI E dan kurung AI, di mana EX adalah polinomial yang nanti digunakan untuk mencari letak kesalahan. Jika nilai BI tidak sama dengan F AI, maka EAI akan menjadi 0. Artinya, di titik itulah kesalahan terjadi. Karena persamaan itu sulit diselesaikan langsung, kita buat pendekatan lain. Kita misalkan ada polinomial baru bernama Qx yang merupakan hasil kali dari fx dan ex. Agar lebih gampang dihitung, kita anggap koefisien tertinggi dari ex, misalnya CEE bernilai 1, maka persamaannya berubah menjadi seperti yang ada di PPT. Lanjut. Dengan CEI dan CQI adalah koefisien dari polinom EX dan QX pada suku berpangkat I. Karena kita membatasi nilai CEE dengan 1, maka persamaan di atas atau yang tadi berubah menjadi berikut. Kalau semua itu diubah jadi sistem persamaan linear, kita bisa cari nilai EX dan QX. Setelah itu kita bisa dapatkan fx dengan membagi x dengan ex. Tapi ingat, pembagian ini harus tidak bersisa. Kalau bersisa artinya jumlah error yang terjadi lebih banyak dari yang bisa diperbaiki. Dan data tidak bisa kembali ke bentuk semula. Lanjut. Selanjutnya, implementasi kode Reed Solomon pada suatu pesan. Program untuk melakukan proses encode dan decode pada Reed Solomon kode dalam PPT ini dibuat menggunakan Python. Cara kerja program encode-nya ada sebagai berikut. Yang pertama, pengguna memasukkan sebuah pesan yang ingin dikodekan. Setelah itu, hasil encodingnya akan disimpan ke dalam sebuah file bernama txt. Sementara itu, untuk program decode, prosesnya kebalikan dari encode. Program ini akan membaca file txt yang berisi data hasil encode tadi, lalu melakukan decoding menggunakan algoritma Wolfram untuk memperbaiki error jika ada, dan akhirnya menampilkan kembali pesan aslinya. Lainnya dalam bagian encoding kode Reed Solomon, proses encoding pada Reed Solomon kode sebenarnya cukup sederhana. Pertama, program menerima pesan dari pengguna. Pesan ini berupa teks atau string, lalu setiap huruf pada pesan tersebut diubah menjadi angka
ASCII, yaitu angka unik yang mewakili setiap karakter. Hasilnya adalah sebuah array berisi angka-angka. Dari array angka tersebut, kita buat sebuah polinomial fx di mana angka-angka ASCII tadi dijadikan sebagai koefisien. Misalnya, untuk pesan high, maka bentuk polinomialnya adalah fx sama dengan 72x kuadrat plus 97x plus 105 modulo 257. Lalu mengapa kita menggunakan mod 257? Karena kita bekerja dalam Galois field dan 257 adalah bilangan prima terkecil yang terbesar dari 255 atau 255 ini adalah nilai ASCII terbesar. Ini penting agar perhitungan tetap bisa dilakukan dengan benar. Setelah polinomialnya jadi, proses encoding dilakukan dengan menghitung nilai fx untuk x sama dengan 0 sampai x sama dengan n-1, di mana n adalah panjang dari kode Solomon, misalnya tadi 255. Hasil perhitungan itulah yang menjadi data hasil input. Lanjut. Selanjutnya dalam bagian decoding kode Solomon, ada banyak cara yang bisa kita pakai untuk decode Solomon kode ini. Tapi dalam PPT ini kami memilih menggunakan algoritma Words Berlekem untuk proses decodingnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat matriks augmented yang berisi persamaan yang ada di papan. Lanjut. Lalu ini adalah eh, codingannya di Python. Lanjut, langkah kedua adalah menyelesaikan sistem persamaan linear SPL tersebut di dalam program Python. Penyelesaian SPL ini dilakukan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, tapi dengan sedikit penyesuaian karena perhitungannya dilakukan di dalam Galois field. Lalu berikut pada dari langkah kedua. Lanjut. Lalu langkah terakhir atau langkah ketiga adalah membentuk polinomial EX dan GX dari hasil penyelesaian sistem persamaan sebelumnya. Setelah itu, dilakukan pembagian polinomial GX dengan EX. Kalau hasil pembagian ini tidak bersisa, maka hasil bagi tersebut adalah fx, yaitu polinomial asli dari pesan yang dikirim. Namun, jika hasil pembagiannya masih menyisakan sisa, artinya decoding belum berhasil. Maka proses harus diulang dari langkah pertama. Tapi kali ini nilai E dikurangi dengan 1. Lanjut. Maka berikut kode dari langkah 3 tersebut. Di Python, lanjut. Simulasi selanjutnya simulasi encode, decode, dan data corruption. Langkah-langkah simulasinya yaitu yang pertama adalah input pesan untuk di encode. Terus yang kedua adalah korupsi sebagian data secara acak. Terus yang ketiga, bandingkan data asli dan data setelah rusak. Terus yang keempat, decode data dan cek apakah pesan bisa dipulihkan. Simulasi pertama yaitu kerusakan kurang dari sama dengan 16 bit. Jumlah untuk melaksanakan simulasi terjadinya kerusakan data, di sini menuliskan file TXT yang dihasilkan dari proses encoding. Selanjutnya beberapa nilai diubah untuk meningkatkan kepercayaan nilai-nilai ini. Ditukar secara acak dengan memanfaatkan library random yang tersedia di Python. Terus kami akan melaksanakan 2 kali simulasi, yaitu ketika jumlah data yang dikorupsi kurang dari atau sama dengan jumlah kesalahan maksimal.
bernilai 16 di RS 255223 dan ketika jumlah data yang dikorupsi melebihi jumlah kesalahan maksimal, berikut adalah hasil percobaan simulasi untuk jumlah kesalahan kurang dari atau sama dengan 16. Dapat dilihat di gambar yang terakhir itu bahwa pesan asli berhasil diperoleh meskipun jumlah kesalahan berada tepat pada batas maksimal RS 255-223. Selanjutnya berikut adalah hasil simulasi kedua dengan pesan yang berbeda dan jumlah kesalahan sebanyak 17. Dapat dilihat di gambar yang di bawah. Itu data yang telah diubah berjumlah 17, yang melebihi batas maksimum yaitu 16. Oleh karena itu, saat melakukan decode seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, decoder tidak berhasil memperoleh pesan aslinya. Baiknya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dari semua pembahasan tadi di sampai titik ini, ya ini data sangat rentan mengalami kerusakan. Jika ada kesalahan dalam data, hal itu bisa menyebabkan informasi yang salah atau bahkan bisa berakibat serius dalam hal buruk. Karena itulah dibuat error correction kode untuk mencegah dampak buruk dari data corruption. Salah satu metode yang digunakan adalah Red Solomon Code. Red Solomon cukup efisien karena bisa memperbaiki kesalahan meskipun kita tidak tahu di bagian mana letak errornya. Selain itu, metode ini juga tidak terus memori. Ruang yang dibutuhkan hanya sebesar data aslinya ditambah 2 kali jumlah maksimal error yang ingin kita perbaiki tadi. Namun, implementasi atau penjelasan dalam PPT ini masih bisa dikembangkan lebih baik lagi, terutama di bagian algoritma decoding. Algoritma yang digunakan yaitu Well memang bisa memperbaiki error, tapi prosesnya cukup lambat karena memiliki kompleksitas ONCode. Sekian dan demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.